Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Romansa, selamat datang di Apa Kata Romansa. Oke, jadi sebelum kita mulai kita perkenalan dulu kali ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sidki Musyafaraya, biasa dipanggil Sidki. Aku dari Divisi Syiar Romansa Al-Hakim Rohisman 1 Yogyakarta. Dan aku Hafsah dari Divisi Syiar Rohisman 1 Yogyakarta. Oke. Hafsah, kita podcast episode Apa Kata Romansa kali ini kita juga gak sendiri kan ya? Pasti ada narasumbernya. Boleh diperkenalkan, Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Afifah Zain, biasa dipanggil Nazwa. Aku dari Divisi Syiar Romansa Al-Hakim Rohisman 1 Yogyakarta. Halo Nazwa. Halo. Sebelum mulai aku mau nanya kabar Kak Nazwa dulu nih. Kabar Kak Nazwa pagi ini gimana nih? Semangat nggak untuk ngisi podcast Apa Kata Romansa kali ini? Alhamdulillah ini bi khair. Pastinya semangat dong ya buat sharing-sharing ilmu untuk ngisi podcast pada kesempatan kali ini juga. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Yaudah mulai aja kali ya Nas? Iya. Kok Nas? Hafsah maksudnya, lupa. Ketukar. Oke, enggak apa-apa. Oke, jadi podcast Apa Kata Romansa itu kan podcast yang dimana membahas isu-isu hangat global yang pastinya relatable ya sama kehidupan kita. Kira-kira hangatnya tuh apa tuh, Kak? Di oven kah ini isu ya? Bukan makanan isunya. Oh iya. Oke, jadi maksudnya isu hangat global itu suatu isu yang sedang terjadi ataupun sudah terjadi tapi belum lama. Jadi emang masih hangat-hangatnya gitu loh, masih terjadi gitu, paham gak sih? Iya, paham. Oh ya, oke. Jadi di episode ini kita bakal membahas isu-isu yang hangat terus nih, atau bahkan panas terus, nggak pernah dingin. Kira-kira apa tuh, Kak, yang kok hangat terus atau panas terus? Ya, jadi isu ini tuh hangat terus karena isu ini tuh terus terjadi dari masa ke masa. Nah, isu itu yaitu kita akan membahas topik terkait bullying, teman-teman. Wah, bullying emang lagi barak-baraknya ya. Kita emang sering banget ketemu di sosial media atau bahkan di real life gitu. Dan langsung kita bicarain aja nih, Kak, sama Kak Naswa. Udah siap belum, Kak Naswa? Insyaallah siap. Oke. Ya memang sih, emang bullying itu tidak mengenal tempat dan waktu. Pasti ya bullying biasanya terjadi di sekolah ya. Iya, betul. Ya jadi emang biasanya pasti bisa dipastikan, aku bisa memastikan kalau pasti di tiap sekolah itu ada yang namanya bullying. Jadi memang bullying itu tidak memandang waktu dan bahkan tempat, karena sampai sekarang pasti masih terjadi. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Ngobrol-ngobrol diskusi tentang bullying sama Kak Naswa. Mungkin dari kamu dulu apa aku dulu yang nanya nih? Kakaknya dulu. Aku dulu ya? Oke, dulu. Silakan. Oke. Mungkin aku mau nanya nih aku mau nanya Kak Naswa terkait gimana sih tanggapan Kak Najwa terkait bullying? Atau mungkin Kak Najwa boleh jelasin dulu kayak sebenarnya bullying itu apa sih? Gitu Kak. Oke, baik. Jadi kalau misalkan menurut aku sendiri ya, bullying itu tuh merupakan salah satu tindakan yang menindas orang lain, seperti kayak mengejek-ejek orang lain, mengolok-olok orang lain, memukul atau segalanya lah yang termaksud perilaku menindas. Nah, perilaku itu tuh menurut aku tuh sebenarnya merupakan perilaku yang buruk gitu. Cuman di era sekarang ini, bullying itu tuh sudah dianggap wajar gitu sama orang-orang sekitar. Bahkan sering kita temuin kasus-kasus bullying di sekolah. Nah, yang membuat murid-murid yang terkena bully itu tuh merasa stres atau mungkin bahkan trauma gitu. Gitu. Berarti memang murid-murid stres, padahal juga belum orang tua tapi udah stres ya, Kak? Iya. Nah, berarti memang bullying ini membawa dampak yang besar ya bagi korban bullyingnya itu. Iya, benar. Dan kan bahkan juga ada kan yang dampaknya itu bikin saking stres ya, saking bahkan udah putus asa nyampean dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oh iya. Sampai bunuh Bahkan diri. ya anak SD pun juga. Mungkin itu terlihat, ngapain sih anak SD kok kayak bebannya udah banyak banget kok sampai bunuh diri. Kan kita nggak pernah tahu isi hati anak SD yang memilih itu untuk bunuh diri. Oh iya, benar-benar waktu itu aku pernah baca berita ya, baca artikel pokoknya anak SD dia tuh bunuh diri dengan gantung diri. Dan kalau ada penunjuknya kalau dia tuh bunuh diri karena dia dibully. Iya, dibully. Nah, kalau bully ini dia ngerasa ketakutan dan nggak mau memilih untuk tidak interaksi sama orang lain gitu loh, Kak. Jadi itu dia
menyendiri, dia nggak tahu tempat di mana dia bercerita. Iya benar. Dia jadi akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan di dunia ini yang bagi dia tuh kejam gitu. Iya berarti Iya, emang bullying ini parah banget nggak sih Kak? Jadi Iya, benar emang sih. apa walaupun apa ya bullying ini bagi pelaku bullying itu mungkin biasa aja, tapi mungkin bagi korban bullyingnya itu ya Kak mungkin bisa kok jahat banget sih. Iya benar. Nah, misal nih, contoh-contoh bully itu kayak gimana ya Kak? Kak Naswa pernah lihat nggak di real life atau bahkan Kak Naswa mengalami itu sendiri atau bahkan Kak Naswa pembulinya? Aduh, Ya, bully ya nih, bukan Gimana kan? ya? Gimana? Iya. Boleh kasih tahu nggak Kak? Untuk contohnya? masalah pernah melihat kasus bullying ini atau tidak, ya tentunya pasti pernah lah ya. Pernah Karena ya, Kak? karena emang bully ini tuh udah termaksud salah satu kejadian yang emang udah terjadi di sekitar itu. Jadi aku Iya. cerita sedikit ya. Oh iya, boleh, Jadi boleh, waktu silakan, Kak. aku masih MTS, aku punya teman. Nah teman aku ini tuh emang kebetulan dia tuh cantik banget ya. Oh iya, Nah cantik. terus tuh Oke. banyak orang-orang tuh yang kayak ngerasa iri sama dia gitu. iri. Tapi orang-orang yang iri itu karena emang dia merasa tersaingi oleh temanku ini tuh, jadi temanku yang cantik ini dibully gitu lah sama yang lainnya gitu yang ngerasa iri. Oh malah dibully. Mm-mm. Orang cantik tapi malah dibully. Iya. Kok bisa Kak? Itu coba diceritain lagi deh. Aku penasaran. Ya mungkin karena yang ngebullynya itu merasa tersaingi aja gitu ya. Jadi kayak yang cantik itu dibully kayak diledek-ledekin gitu loh. Kok si ini gini gitu. Emang ya kalau jadi cewek cantik itu tuh bebannya tuh banyak, kadang jadi malah jadi korban pelecehan. Aduh, iya, atau benar, bahkan diajak-ajak beginilah, ini tuh intinya tuh jadi ya mungkin enak ya jadi cewek cantik tuh banyak diberi Privilege ya ataupun privilege, iya. benar. Tapi ya ini nggak enaknya tuh ini jadi bahan pelecehan atau bahkan bahan bully Banyak ya. yang iri ya. Iya, banyak yang iri kayak jadi gitu. emang ada yang bully gitu ya Kak. Mm-mm. Iya benar. Parah banget sih. Emang. Oh ya, berarti memang Kak Naswa sendiri pernah ya lihat kejadian apa ya bullying secara langsung waktu Kak Naswa di MTS ya? Iya benar. Oh gitu. Kalau aku mau nanya nih, kalau Kak Naswa sendiri pernah nggak sih kayak melakukan tindakan pembulian gitu? Aduh. Pernah nggak? Ayo. Waduh, kalau untuk itu sih ya pasti namanya juga manusia ya. Iya, benar. Pernah buat salah gitu, pernah buat kesalahan gitu. Jadi waktu aku masih kecil gitu, karena emang aku juga belum ngerti apa-apa, jadi kayak aku suka kadang ngeledek-ledekin temen Iya. aku gitu loh. Karena ya Iya. namanya anak kecil juga Ya ya. masih bercanda Heeh, kali ya. masih cuma bercanda kalau itu. jadi korbannya gitu pernah nggak Kak? Korban bully gitu? Pernah. Oh ya pernah. Iya. Gimana? Jadi waktu itu pas aku masih kecil, aku tuh kan emang badannya itu kan agak gede kan. Nah ini tuh bullyingnya itu tuh terarah ke body shaming. Oh, bully iya, Jadi anak-anak cowok di SD aku nih suka emang main ledek-ledekan gitu kan. Nah dia tuh ngeledekin aku tuh kayak, ih badan lo kok gede banget gitu. Jadinya aku ngerasa sakit hati gitu. Iya. Tapi kayak semakin kesini aku semakin sadar, oh namanya juga anak kecil ya. Jadi ya udah wajar aja gitu, itu sebagai ejekan gitu. Nah mungkin itu juga bisa jadi tuh balasan aku karena aku juga pernah mengejek orang lain Oh, gitu. iya. Iya. Ya, tapi kalau boleh tahu pas Kak Naswa dulu diejek mungkin ya sama teman-teman, responnya Kak Naswa waktu itu gimana tuh? Apa ngejek balik? Apa gimana Kak? Ya waktu itu sih karena emang aku itu masih benar-benar emosi banget ya. Aku Iya. sampai marah gitu loh ke Iya, temanku iya, gitu. normal sih. Ya, ya, normal. pasti normal. Terus juga aku ngadu ke orang tua juga gitu. Karena emang itu tuh benar-benar kayak bikin aku sakit banget Iya. gitu. Ya emang wajar sih normal kalau kita apalagi masih kecil ya, namanya juga belum tahu apa-apa. Kalaupun misal kita diusik diganggu ya mesti kita balas nggak sih? Balas. Oh iya gitu, namanya juga anak-anak. Ya sih emang body shaming ini tuh lagi marak-maraknya ya, udah nggak cuma di sekolah tapi juga di lingkungan sosial, di rumah-rumah, tetangga ngata-ngatain lah atau Oh, iya. gimana lah. Ya sakit lah buat saya yang Oh iya. nama kalau tetangga, ih kok kamu sekarang jadi besar banget Hafsah, udah kayak dulu perasaan waktu kecil kayak cacingan kurus banget Aduh, gitu. Ini pengalaman pribadi ya Iya Kak? betul, Oh ya boleh pengalaman cerita pribadi. deh. Boleh. Ya apa ya, aku tuh anggap itu bercandaan ya kan nggak mungkin dong aku marahin tetanggaku Iya, karena tetanggaku bener. pasti lebih tua gitu kan. Iya. Jadi gue ya bude aku nih sekarang kurusan gitu biasanya kayak gitu, atau
atau malah ya namanya kan saya makin berkembang makin besar dong Bude, nggak mungkin kalau Kak saya malah jadi bayi lagi gitu kan, nggak dong bacanya. Nah makanya ya dianggap bercandaan aja ya Kak Naswa, sama tadi kayak Kak Naswa tadi. Iya. Tapi kadang udah emosi banget itu tuh ya nangis lah diem-diem, jangan nyampe orang paling tahu gitu. Aku malu karena aku udah besar, jadi kayak kalau nangis aduh aku kenapa dibully, itu kan kalau di depan tetangga jadi kayak kelihatan aneh. Iya bener sih, apalagi Iya, kita udah bener. gede, kalaupun misalnya dapat hinaan kayak gitu ya mesti malu nggak sih? Iya, malu. Ya juga sedih. Ya udah sabarin aja nggak sih, kalau masa sekarang kita dapat perilaku yang kayak gitu, sabarin dulu aja. Iya. Naswa, ini kan udah kelihatan banget ya kalau ini itu perilaku tercela kan ya. Bully kan perilaku tercela, ya bukan Kak Naswa? Iya, benar. Nah, kalau perilaku yang tercela itu pasti dilarang kan dalam Islam. Nah, ini tanggapan Islam sendiri tentang bully itu kayak gimana, Kak? Iya, mungkin Kak Naswa boleh ngasih kita dari dalil Al-Quran mungkin, ataupun ada nggak sih Kak hadis ataupun dalil yang dimana emang Islam itu benar-benar melarang tindakan bullying ini? Ada nggak sih Kak kira-kira? Boleh Oke. di-share mungkin? Ya, silakan. Jadi gini ya, seperti yang kita ketahui, Allah itu udah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus juga Allah tuh udah menciptakan manusia itu sesuai porsinya masing-masing. Terus juga selain itu, Allah juga memerintahkan kita tuh untuk hormat terhadap sesama, menyayangi terhadap sesama, dan juga menjunjung tinggi akhlak yang baik. Iya benar. Nah, bullying itu tuh termasuk salah satu contoh perilaku yang buruk yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena bullying ini tuh juga masuk ke dalam tindakan kezoliman, yang mana kezoliman itu tuh bisa zolim terhadap diri sendiri sama zolim terhadap orang lain. Terus juga di Al-Quran tuh dijelasin ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor kaum dan di Al-Quran tuh juga dijelasin Iya, gimana Kak? ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumin min qaumun. Bentar deh. Iya, gak apa-apa, Kak. Ya apa Kak, mungkin ada catatan boleh kok Kak, Iya. sambil dibaca aja nggak apa-apa, boleh. Bahkan di Al-Quran tuh juga udah dijelasin di dalam ayatnya tuh yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum, yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya, karena tuh bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan gitu. Terus juga di Al-Quran tuh terdapat 3 istilah yang termasuk dalam kategori bullying. Yang pertama Apa tuh itu, Kak? istihza, yang artinya tuh mengolok-olok. Yang kedua tuh sakhir, merendahkan atau menjelekkan. Nah, yang ketiga ini adalah talmis, yang artinya saling mengejek. Nah, 3 kategori ini nih, itu termasuk dalam bullying, yang itu tuh jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran sendiri gitu. Karena itu tuh termasuk perbuatan zolim juga kan. Iya, Dan Allah benar, tuh zolim. membenci orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ataupun zalim terhadap orang lain. Apalagi gitu. Tapi Kak, aku mau tanya, ini kan biasanya kalau kita punya teman deket ya, kita ini sering banget nih bercandaan yang kayak ngolok-ngolok gitu, tapi niatnya bercanda Kak, kita saling ketawa gitu, nggak ada yang sakit hati gitu. Kita emang ya mungkin terlihat bagi orang lain, ih kok kamu parah banget sih bercandanya sama temen-temen, tapi bagi Iya. temen kita ini tuh Ya, hal biasa juga yang aja gitu biasa ya, aja. hal normal Ya gitu. itu menurut Kakak tuh dosa gak Kak Naswa kalau misal kita saling ngolok-ngolok tuh sama temen? Iya, karena kan kalaupun misalnya tadi disebutin dalam Al-Quran, mesti perilaku menzolimi orang lain itu kan dosa ya. Iya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak yang ditanyain ke Hafsah ini, kita saling ngejek, kita saling ketawa, terus ya bagi kita tuh biasa aja. Nah, itu kira-kira dosa nggak sih Kak? Kalau emang kita nih udah saling kenal gitu loh satu sama lain, terus Iya. juga nggak ada yang sakit hati di salah satu di antara kita tuh, ya menurut saya tuh ya wajar-wajar aja Wajar, gitu. iya. Karena kan emang kita nih butuh suatu candaan juga gitu loh, Iya, biar nggak iya, kaku-kaku amat gitu Biar untuk nggak menjalani amat hidup gitu. ya. Jadi kadang kayak bercanda-bercanda sama temen gitu tuh itu wajar aja, tapi Wajar, jangan iya. sampai kelewat batas itu. Karena sesuatu yang berlebihan tuh kadang nggak baik gitu loh. Iya, benar. Betul. Ya Oke. berarti intinya kalaupun emang kita mau bercanda kayak saling ngeledek sama temen tapi emang cuma bercanda gitu, Iya. itu berarti Iya, mungkin benar. boleh ya, asal emang kedua orang ini tahu kalau ya nggak sakit hati gitu, Iya. karena emang cuma bercanda gitu ya Kak. Kasih Iya. nih Kak Naswa jawabannya. Makasih ya Kak. Masya Iya, Allah. sama-sama. Oh iya Kak. Jadi gini Kak, kan tadi Kak Najwa kan nyebutin ya, bahkan nyebutin di dalam Al-Quran memang sudah benar-benar
perilaku bullying ini dilarang, artinya dosa. Dan ini kan disebutin dalam Al-Quran, berarti itu menjadi pedoman dari setiap umat muslim di dunia. Iya, Ya benar. begitu kan Kak. Nah tapi aku mau nanya nih Kak, kenapa orang-orang muslim di dunia ini itu tuh masih melakukan pembulian gitu Kak? Kan bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kita untuk tidak saling mengolok, tidak saling mengejek itu tadi. Tapi kenapa kayak contoh yang deket aja deh, di sekolah MAN ataupun MTS seperti yang tadi diceritanya Kak Nazwa, itu kok orang-orang Islam tuh masih melakukan perilaku bullying sih? Kira-kira analisis kita terhadap alasan kok masih ada bullying di antara umat muslim itu kenapa ya Kak? Ya ini kenapa Kak? Pasti aku emang udah suka nemuin sih. Iya umat kan, Muslim, ya kan kayak kita sesama muslim tuh harusnya ya tidak saling membuli, tidak Iya. saling mengejek, dan bahkan sudah diperintahkan sama Allah, tapi kok masih ada gitu Kak? Gimana ya? Oke, kalau misalkan menurut aku sendiri ya, alasan yang pertama itu tuh pasti ya karena iri hati gitu. Jadi semisal gini, si A ini tuh pengen mendapatkan sesuatu gitu, cuman dia nggak bisa ngedapetin. Terus dia ngeliat temannya si B itu bisa ngedapetin apa yang dia pengen gitu, sehingga si A ini tuh iri hati terhadap si B. Nah karena dia tuh udah iri hati, jadi dia tuh kayak nggak rela aja gitu, nggak seneng lihat si B seneng gitu. Jadi dia pengen si B tuh ngerasain apa yang dia rasain gitu. Ya dia tuh ngelakuin itu tuh dengan cara kayak menindas-nindas si B, ngeledek-ledek gitu. Nah itu tuh salah satu faktor pertamanya juga. Berarti kalau faktor iri hatinya mungkin kasusnya seperti temannya Kak Nazwa pas MTS dulu ya. Iya, Oh, benar. apa orang cantik terus yang lainnya pada iri terus malah Iya. diejek gitu ya Kak. Oh iya paham. Terus ada faktor lainnya nggak Kak? Terus yang kedua ini mungkin karena itu ya, dia pengen caper gitu sama orang-orang, dia Caper, pengen Kak? kayak jadi pembuli tuh kayak terlihat keren gitu loh sama orang-orang. Kayak misalkan nih, dia tuh di rumahnya tuh nggak dapat perhatian dari ayahnya, dari ibunya, ataupun dari iya. keluarga sekitarnya lah, sehingga dia tuh kayak nyari perhatian ke orang lain gitu loh dengan cara membuli-buli orang Caper. gitu. Ya masuk akal sih. Biasanya kayak orang yang bully tuh caper ya, Iya. gara-gara dia kurang perhatiannya di rumah. Ih, ini ya denger ya bagi teman-teman pendengar yang jadi pembuli gara-gara kurang perhatian. Kalian yang cari perhatian gara-gara pembuli itu nggak keren tau. Ya nggak sih Kak? Iya Iya, betul. bener. Betul. Nah Kak kan itu ya, yang tadi yang pertama tuh kita tuh rasa iri, ada Iya, rasa iri. ya benar. Nah rasa iri ini tuh kadang emang pernah kita alamin karena teman kita tuh lebih hebat daripada kita. Ya mungkin aku tuh pernah kan muncul rasa iri ini dan nggak mau, kenapa sih aku harus iri sama dia, seharusnya saya pengen belajar lebih dalam tentang dia dan Iya. bareng Bener-bener. agar dibimbingin gitu loh Kak. Tapi tuh yang muncul rasa iri dan malah gengsi, nggak mau nggak mau Oh iya, tanya sama bener. dia, aku mau tanya yang lain aja karena aku udah kesel sama dia. Itu tuh malah muncul gengsi. Iya. Nah takutnya itu tuh bakal berlanjut malah saya jadi membuli dia. Nah gimana sih Kak biar saya tuh nauzubillah lah jangan sampai jadi pembuli gitu. Berarti intinya kayak apa? Kayak sifat iri tadi, Iya. kayak mungkin kurang perhatian itu tidak bisa kita hindari ya. Iya, betul. Jadi emang itu tuh udah emang aduh kok aku iri sama dia ya, itu kayak muncul tiba-tiba. Iya betul. Nah, tiba-tiba. gimana sih Kak caranya supaya kita itu nggak jadi pembuli yang dikarenakan iri hati ataupun kurang perhatian itu tadi Kak? Iya, betul. Gimana ya Kak? Kalau menurut aku sih, kalau supaya kita nggak jadi orang pembuli tuh, yang langkah pertama kita nih sebagai muslim yang baik gitu loh, kita tuh banyak-banyak minta pertolongan, banyak-banyak berdoa aja gitu sama Allah supaya hati kita ini dibersihkan dari rasa-rasa iri hati gitu. Hati kita tuh dihiaskan dengan hal-hal yang lebih diridhoi lagi oleh Allah SWT. Iya, Terus Kak. juga yang kedua, supaya kita tuh nggak iri, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur atas Bersyukur. nikmat-nikmat yang Iya, telah bersyukur, diberikan oleh bersyukur. Allah. Karena kan kita tuh harus tahu juga kan, kita tuh punya porsi masing-masing, kita juga diciptakan sebaik-baiknya mungkin. Jadi Allah tuh nggak membeda-bedakan kita gitu loh. Jadi kita tuh harus bersyukur oleh nikmat yang telah diberikan. Bahkan ada waktu itu aku pernah baca, kalau semisal kita bersyukur, kita tuh pasti dapat nikmat yang lebih lagi gitu loh. Oh iya. Mm-mm. Oh iya. Jadi oke, kita bener. harus bersyukur terus-menerus ya teman-teman. Terus juga yang ketiga tuh kita tuh harus memandang sama rata. Jangan kayak semisal contoh, kita jangan memandang orang lain tuh lebih tinggi daripada kita juga jangan memandang orang lain tuh lebih
lebih rendah Lebih daripada rendah. kita. Kalau semisal kayak kita tuh memandang orang lain lebih tinggi, ya kita cukup jadiin motivasi aja gitu. Kita Iya, jangan iri benar. sama sekali. Terus juga kalau semisal kita memandang orang lain lebih rendah, itu cukup jadi bahan kita untuk bersyukur. Jangan kita rendahin orang lain lagi itu loh. Masya Allah, Oh iya, Masya bener ya Allah. apa yang tadi Kak Bener-bener. Naswa omongin. Iya bener, aku setuju sama perayaan Kak Najwa tuh, terutama di poin nomor 3 yang dimana kita tuh ya harus apa ya, tahu kalau semua manusia itu nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang, karena emang porsinya itu sudah diatur sama Allah. Aku pernah tahu ya, pernah baca dari salah satu hadis, mungkin dari dalil, kalau di hadapan Allah, di pandangan Allah itu semua manusia itu sama aja, semua manusia itu setara. Cuma yang membedakan yaitu tingkat ketakwaannya kepada Allah. Jadi kayak kalaupun misalnya kita mau lebih baik daripada orang lain di hadapan Allah, ya kita tinggal bertakwa aja, melakukan melakukan perintahnya Allah dan menghindari larangannya. Gitu sih. Ya berarti tadi apa aja sih yang dibilang Najwa terkait cara supaya kita tidak menjadi pembuli? Yang pertama tadi bersyukur ya, kayak betul, bersyukur. Ya ininya kalau ada temen yang lebih baik daripada kita, seharusnya kita jadi jadi bahan motivasi. Oh Iya. iya itu dia baik nih, yang baik-baiknya aja kita tiru, ya buruknya ya sudah lupakan gitu. Iya, Namanya misalnya juga kayak, manusia gitu kan. Benar, jadi kayak wah dia hebat nih, aku juga harus bisa Semangat, ya. hebat kayak dia gitu ya. Betul, Jadi betul. motivasi diri kita sendiri, Iya, betul. atau ya malah harusnya kita seneng nggak sih sama ngelihat keberhasilannya dia, bukannya malah iri. Iya, betul, Wah dia betul. keren banget, selamat ya gitu, kita Iya, harus ngasih iya, selamat ya benar sih banget. gitu. Oh ya oke Kak. Mungkin lanjut ke, aku mau nanya selanjutnya ya. Iya betul. Jadi gini Kak, kan tadi Kak Najwa udah ngasih tahu nih cara supaya kita itu menghindari atau tidak menjadi pembuli, gitu kan Kak. Nah aku mau nanya nih Kak, pertanyaan selanjutnya ataupun pertanyaan terakhir ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu aku mau nanya cara supaya gini Kak. Kalaupun misalnya nih diri kita itu menjadi posisi korban pembulian. Jadi kayak diri kita ini yang dibully gitu sama teman-teman sama orang lain. Nah itu kita harus apa Kak? Ya kali misalnya kita dapat bully terus nggak mungkin kan hal yang baik itu kita balas bully mereka balik. Karena kalaupun misalnya contohnya nih kita diejek, Iya. terus kita balas ngejek, nah itu kan malah kita juga berdosa kan Kak. Iya, Nah benar. jadinya kita kayak sama aja kayak yang bully kita. Nah kalaupun, jadi pertanyaan saya Kak, kalaupun misalnya kita jadi posisi yang dibully, kita harus ngapain nih Kak supaya kita nggak dosa dan nggak jadi pembuli juga, itu gimana Kak? Nah, kalau semisal emang pembuliannya itu udah termasuk tingkatan yang parah, kayak Tingkatan parah Kak? Iya, Maksudnya gimana tuh Kak tingkatan kayak parah? contohnya pembuliannya itu sudah sampai tingkatan penganiayaan. Penganiayaan Kak? Ya sampai ngebuat kita tuh stres dan ngebuat kita trauma gitu loh. Langkah yang pertama, kalau semisal kita berada di sekolah nih, kita bisa langsung mungkin menemui guru BK untuk melaporkan kejadian tersebut atau menemui wali kelas. Terus juga kalau semisal ada teman-teman yang lain yang lewat gitu, kita bisa minta tolong ke teman-teman itu gitu. Nah terus langkah yang kedua, benar yang kata Kak Sidki ucapkan tadi, Ya. kalau kita tuh jangan langsung balas ya, karena Nabi Muhammad juga dulu waktu berdakwah itu sering ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Oh iya, Kak. Tapi Nabi Muhammad itu nggak langsung balas perbuatan kaum kafir Quraisy itu, melainkan Nabi Muhammad itu tuh mendoakan kaum kafir Quraisy supaya diberi pencerahan gitu, terus juga Masya dosa-dosanya Allah, dimaafkan Masya Allah. oleh Allah Iya. gitu. Nah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang baik, sebagai muslim yang baik juga, kita tuh harus mencontoh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau semisal kita ditindas, jangan langsung dibales. Intinya kita harus sabar dulu gitu loh. Terus juga mendoakan agar bisa diberi kebaikan gitu loh orang yang Iya. bullyingnya itu. Emang ya Nabi Muhammad tuh benar-benar sangat Iya, jadi suri tauladan kita banget, Betul, ya sih, betul. jadi contoh kita banget. sangat memang sih, sabar gitu. sangat sabar ya. Iya, betul. Manusia tersabar di dunia mungkin ya Nabi Muhammad Iya, udah betul. ditindas kaum Quraisy. Saya malah mendoakan kaum Quraisy yang membuli supaya jadi lebih baik. Tuh kurang baik apa Nabi Muhammad itu? Ya memang ya kita sebagai kaum muslim kita harus mencontoh ya nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Ya. Oke, berarti tadi kesimpulannya kalaupun misal kita menjadi korban bully, kita ya didoakan aja ya Kak. Iya, benar. Sabar, terus didoakan. Terus biar kita gak jadi pebuli, kita harus Iya. tetap bersyukur.
gak memandang rendah atau memandang tinggi orang lain. Dan kalau ya aku punya teman dia pinter banget. Oh iya? Ya punya teman pinter banget, tapi karena dia tuh vibes-nya kayak baik banget, saya nggak pernah iri atau gengsi ke dia. Bahkan kalau saya bilang, iya aku pengen deh jadi kayak kamu, aku pengen kayak hebat kayak kamu, aku bilang ke dia, tapi dia selalu ngomong, kamu nggak perlu jadi aku, kamu cukup perlu jadi kamu tapi versi lebih baik, Versi terbaikmu gitu Jadi ya. iya, kita bener-bener ya versi kita tapi lah yang lebih baik, kita perbaikilah perbuatan yang buruk itu jadi perbuatan baik gitu. Ya gitu. Oh ya, sama tadi kalaupun misal kita terkena menjadi korban bully tapi emang sudah tingkat parah. Maksudnya tingkat parah tuh kayak kita jadi stres ataupun bahkan pembulian fisik ya. Iya. Kayak dipukul ataupun ya pokoknya pembulian fisik ya. Kita bisa konsultasi ke BK ya, Kak. Iya, benar Atau banget. ke wali kelas ataupun orang yang lebih tua. Iya. Seperti orang tua kita ataupun wali kelas guru gitu, begitu ya, Kak? Iya, benar. Ya, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Naswa. Iya, atas terima kasih jawaban-jawabannya. kembali. Alhamdulillah kita sekarang udah dapat ilmu banyak ya teman-teman. Ini bisa dari tadi kita bicara kalau kita tuh harus tetap bersabar, Ya. bersyukur juga. Tadi kan seperti suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Muhammad SAW. Alaihi wasallam. Shallallahu alaihi. Ya, Oke, baik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita terkait tema bullying ini udah ya, Kak? iya udah. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin terima kasih ya Kak Naswa. Kasih Kak Terima Naswa. kasih kembali. Ilmu-ilmunya yang kita udah diskusi bareng-bareng tentang bullying ini. Begitu ya, mungkin cukup aja ya. Iya betul. Untuk episode podcast Apa Kata Romansa pada kali ini. Oke, baik, mungkin kita tutup aja. Kami ucapkan terima kasih sama semua pendengar-pendengar podcast Apa Kata Romansa karena telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Stay tune terus di episode Apa Kata Romansa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.